Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Perspective Presenter. Tonight we discuss about literasi romansa. Wow, ada yang menarik nih pembahasan malam ini romansa ya. Sekarang saya telah ditemani ya dengan negara kita pakar romansa abad ini. Abad ini. Sebelum kita masuk ke dalam bedah bukunya, diskusi bukunya, saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa lomba resensi buku yang berhadiah total 10 juta itu H-3 atau lagi 3 hari pengumpulan naskahnya. Naskahnya pendek aja 500 kata, jadi kurang lebih ya 1,5 halaman. Bebas mau pakai font apa aja, ukuran 12. Bukunya harus bertema keuangan. Juara 1 dapat 5 juta, juara 2 3 juta, dan juara 3 10 juta. Itu baru lomba resensi buku. Bagi 25 karya terpilih itu akan dibukukan dan akan diberikan lagi. Dan bagi yang 25 itu pula berkesempatan untuk memenangkan lagi lomba resensi video, yang mana ada 25 video tersebut juga berdasarkan video terbaik. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ikuti, silakan dia M3 resensi atau CP aja kontak personnya di flyer yang tersebar. Nah, malam ini seperti yang teman-teman lihat di flyer, kita akan bahas 2 buku, yaitu 40 Kaidah Cinta, itu akan dibahas oleh Bung Safri, dan buku Kiat Memilih Jodoh. Soalnya saya mau ambil bidang kepakarannya Allah. Iya, sebagai dia sekarang pakar pernikahan. Tadi malam kita nobatkan dia menjadi pakar pernikahan. Nah, seperti biasa Bung, ada waktu 15 menit untuk Bung Safri supaya nanti kita bisa split. Kemudian hari kita bisa share ulang lagi di sosmed kita masing-masing. Oke, monggo. Oke, baiklah. Dan teman-teman ingatkan kalau misalnya keluar waktunya. Seperti biasa di resensi saya selalu mengambil satu segmen atau satu genre yang agak kurang dibahas oleh teman-teman yang lain, yaitu genre sastra, dalam hal ini novel. Nah, kali ini saya akan membahas atau mengulas satu novel yang saya pikir bagi saya salah satu novel yang cukup memberi saya pandangan baru terhadap bagaimana melihat cinta bekerja. Cinta yang tidak dimaknai sebagai cinta antar hubungan perempuan dan laki-laki, tetapi ada dimensi lain. Bukan. Ada dimensi lain dari cinta itu. Albar udah semangat. Iya. Buku ini berjudul 40 Kaidah Cinta, dan ini terinspirasi dari karya atau dari cerita-cerita yang sebenarnya kita tidak tahu siapa yang tulis. Seperti misalnya cerita Don Quixote di daerah Spanyol, atau misalnya cerita-cerita dari Arab yang biasa kita nggak tahu siapa yang tulis, cuma tersebar sebagai sastra lisan. Nah, Elis Shafak ini yang menulis buku ini terinspirasi dari itu, dari 40 kaidah mistikus Sufi Arab. Nah, perlu untuk diketahui bahwa penulisnya ini Elis Shafak seorang perempuan, karena kalau laki-laki dia alif. Kelahiran 25 Oktober 1971, seorang penulis Turki yang lahir di Prancis. Dia juga seorang aktivis perempuan dan seorang akademisi serta seorang esais. Kita tidak terlalu banyak mengulas siapa penulisnya, tapi lebih khusus mengenai novel itu sendiri. Nah, di dalam PowerPoint yang saya buat, saya membagi atas 3 bagian dari buku yang saya baca ini. Buku ini saya akan mulai dari isinya terlebih dahulu. Ini buku atau novel bercerita tentang apa sebenarnya? Jadi dalam segi struktur penulisan novel, ini menjadi novel yang betul-betul strukturnya baru saya lihat. Karena di dalam novel ada novel. Ada novel. Kan biasanya kalau kita membaca novel itu plotnya itu hanya maju mundur atau maju saja. Tetap ini plotnya di dalam cerita itu dia membahas cerita. Jadi di dalam novel ada novel. Nah, novel ini bercerita tentang seorang perempuan, dia seorang agen sastra yang bernama Ella Rubinstein. Agen sastra itu adalah mereka yang menerima naskah-naskah dari luar untuk kemudian dibahasakan, disebut sebagai agen sastra. Dia kerja di sebuah penerbitan dalam ceritanya. Nah, naskah yang dia terima Ella ini di dalam cerita itu adalah naskah Sweet Blasphemy, yang dimana menceritakan pertemuan seorang tokoh di abad ke-13 antara Jalaluddin Rumi, yang semua orang tahu siapa beliau, kemudian bertemu dengan seorang mistikus Islam yang namanya Syams Tabriz atau Ziam dari Tabriz.
yang menarik dari buku ini, saya melihatnya cerita utamanya justru menjadi sampiran. Justru yang menjadi cerita utama dalam buku ini yaitu pertemuan antara Jalaluddin Rumi itu dan Syam dari Tabriz. Dan diceritakan di dalam buku ini bagaimana kemudian seorang Jalaluddin Rumi, seorang ulama konvensional yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang sangat konvensional, berubah ketika dia bertemu dengan Syams. Syams ini adalah seorang darwis. Darwis dalam terminologi Arab disebut seorang asketisme, sufi, yang betul-betul meninggalkan dan menanggalkan yang namanya keduniaan. Dia betul-betul menganggap dunia itu sebagai sesuatu yang fana dan hanya tempat untuk bertapa, hanya tempat untuk persinggahan yang mereka tahu bahwa dia akan menuju kemana. Dan itu akan menjadi sebuah kritikan saya di akhir diskusi ini. Nah, dari pertemuan itu Rumi kemudian berpikir bahwa ternyata melihat keyakinan itu tidak sesederhana apa yang tertampung di dalam konteks kitab suci. Tetapi lebih jauh dari itu, ada hal-hal yang perlu dikolerasikan antara apa yang kita baca dengan apa yang kita lihat. Dalam hal ini apa yang kita yakini dalam teks dan apa yang kita lihat dalam konteks. Nah, Syams menunjukkan dengan gelagat-gelagat yang tidak Rumi lihat selama ini. Seperti misalnya ketika Syams pergi ke sebuah bar, sebuah kedai arak, Rumi bilang, kenapa kau pergi ke tempat kotor seperti itu? Syams bilang, kalau saya tidak pernah pergi ke tempat itu, saya tidak akan pernah tahu. Apa yang bisa kita petik dari situ, bahwa kita tidak mungkin menjustifikasi sesuatu yang tidak kita tahu sama sekali. Kenapa kita mengatakan sesuatu itu buruk padahal kita tidak masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Nah, dari cerita-cerita itu pula saya menemukan beberapa nilai. Saya persingkat saja karena kita punya waktu 15 menit. Nilai yang saya temukan di dalam buku ini, itu yang pertama adalah mengubah cara pandang kita terhadap hidup yang sangat materialis. Seperti kita tahu bahwa seorang sufi yang menempuh jalur-jalur sunyi, yang pergi untuk dalam terminologi Islam zuhud, itu betul-betul menganggap dunia adalah sesuatu yang tidak betul-betul tempat persinggahan. Dia menganggap dunia ini tempat persinggahan belaka. Ada dunia setelah mati betul-betul dia tuju. Jadi memang hanya tempat pertapaan dan lain sebagainya. Tidak ada betul-betul aspek dunia ini yang begitu penting menurutnya barangkali. Nah, jadi pandangan hidup yang materialis atau dalam hal ini cinta materialis itu tidak ada di dalam seorang pandangan sufi dalam buku yang saya baca ini, dalam bentuk peristiwa dan cerita itu. Dia lebih ke kehidupan yang betul-betul hidup setelah dunia. Nah, nilai yang lain yang saya peroleh adalah buku ini membawa kita kepada sebuah perenungan-perenungan panjang mengenai bagaimana sebuah cinta transenden bekerja. Cinta transenden adalah cinta yang tidak hanya sesama manusia, lebih daripada itu cinta yang sifatnya lebih transenden, lebih ke Tuhan. Melalui medium, barangkali melalui cinta ke orang lain, melalui cinta dengan keadaan, tetapi tujuannya tetap cinta kepada yang ilahi. Nah, dari kejadian-kejadian yang didedahkan di dalam cerita ini, kita bisa lihat bagaimana cinta transenden itu bekerja. Kadang kita melihat hal-hal yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh penganut-penganut sufi, melakukan tarian-tarian. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah salah satu bentuk untuk berkomunikasi. Tetapi bagi orang yang tidak tahu, itu akan dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip barangkali sesat, ya, tidak pernah diajarkan dan lain sebagainya. Tetapi jalan menuju Tuhan dari pandangan Syams ini ada banyak hal. Dan sebentar di slide paling akhir, saya mencoba untuk menafsir secara bebas 9 kaidah cinta, karena tidak mungkin 40. Kalau 40 kita bisa sampai lusa kayaknya. Jadi 9 saja yang betul-betul saya akan, kalau misalnya tidak cukup waktu ya kita mungkin sampai 5 atau 4 saja. Nah, itu nilai yang ada di buku ini. Kemudian sebagai seorang reseptor, tentu kita tidak bisa melihat buku sebagai produk konsumtif belaka. Kita harus mampu untuk mengkritik apa yang ada di dalam buku tersebut, meskipun itu novel. Bukan hanya soal intrik novel, tetapi ekstrintriknya juga. Nah, dalam hal ini saya punya 2 kritikan, barangkali akan didiskusikan sebentar sama Kak Tonton juga.
Yang pertama, kritik saya terhadap buku ini karena Elif Shafak itu menggunakan terjemahan Coleman Barks sebagai referensi dalam bukunya. Nah, ini penting untuk diketahui juga bahwa dalam menulis novel itu butuh penelitian dan butuh referensi, apalagi kalau novelnya bercerita tentang sejarah yang ada. Meskipun barangkali dalam konteks ilmiah ini bukan buku sejarah, tidak bisa dijadikan sebagai patokan sejarah, tetapi dalam menulis novel sejarah itu bisa menjadi sebuah hal penting dalam hal ini penelitian. Kenapa saya kecewa terhadap referensi yang diambil yang ada di akhir bukunya? Karena Coleman Barks ini adalah seorang penerjemah yang ada di Barat, yang buku puisinya yang Nirui paling laku di Barat, tetapi dikritik sama orang Persia. Kenapa? Karena Coleman Barks itu menerjemahkan puisi-puisinya Rumi hanya sebatas cinta, romansa belaka. Tidak ada transendensi di dalam terjemahannya itu. Padahal Barks tidak tahu Rumi itu sangat erat kaitannya baik secara kultural ataupun ilmu yang dengan yang namanya Islam. Maka cintanya tentu tidak bisa dilepaskan dari akar keislaman itu. Sementara Barks mencabut itu. Jadi puisi Rumi yang dinikmati di Barat hanya dianggap sebagai kutipan-kutipan cinta belaka. Padahal Rumi dalam membuat syair itu tidak lepas dari hubungan transendensi itu. Itulah kenapa kritikan saya terhadap buku ini. Karena jangan sampai orang di luar sana misalnya menikmati puisinya Rumi dalam bahasa Inggris, itu puisinya terjemahan ini kan parah sekali. Dalam terjemahan kan perlu kita tahu, misalnya kalau Barks dia harus menguasai bahasa Parsi, dia tidak boleh menerjemahkan secara serampangan. Yang buruk misalnya kalau kita menikmati puisinya Rumi itu dari terjemahan yang dari bahasa Inggris, jadi kita melompati bahasa ini. Jadi sumber sekunder. Sumber sekunder, jadi bahasa Parsi ke Arab, Inggris, baru Indonesia. Jadi ada beberapa substansi yang barangkali hilang dari penerjemahan itu. Nah, saya rekomendasikan kalau teman-teman ingin membaca Rumi, terjemahan Rumi, baca terjemahannya Haidar Bagir. Haidar Bagir itu langsung terjemahkan dari bahasa Parsi. Karena kalau tidak salah juga ada keturunan Irannya Haidar Bagir itu. Jadi dari bahasa ibunya, dari bahasa Parsinya. Itu penting dalam terjemahan. Kemudian kritik saya secara bukan dalam bukunya, tetapi lebih ke dalam ceritanya. Saya menganggap sebuah sikap asketisme itu adalah hanya membawa perubahan individual, tetapi tidak membawa perubahan kolektif. Bukankah tidak akan berubah sebuah kaum ketika bukan kaum itu yang merubahnya? Saya menganggap asketisme ini perubahan yang sangat egoistik. Kenapa? Karena dia melepaskan dunia, dia lepas dari persoalan-persoalan sosial. Sementara saya yakin dan percaya pernyataannya Rendra, buat apa kita berkesenian kalau terlepas dari persoalan sosial? Sama misalnya buat apa kita memiliki hubungan transendensi yang kuat sementara kita terlepas dari persoalan sosial? Bagaimana cara kita melepaskan dunia yang tidak pernah kita genggam? Kan ada bahasa-bahasa apa, hadis kalau nggak salah, lepaskanlah dunia dari genggamanmu, kayak gitu. Tapi bagaimana cara melepas sesuatu yang tidak pernah kita genggam gitu kan? Nah, saya menganggap asketisme itu begitu. Tetapi karena saya juga tidak terlalu tahu bagaimana seorang sufi menjalankan kehidupannya, saya cuma melihat sufi itu dari buku yang saya bacain dari beberapa literatur lain. Jadi kayak semacam kita pergi ke goa, kita pergi bertapa, kita jadi seorang darwis, jadi seorang pengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, sementara kita abai terhadap persoalan-persoalan sosial. Saya lebih sependapat, ini soal sependapat saja ya, bukan berarti saya tidak sepakat langsung diselenggarkan bahwa saya tidak setuju sama pandangannya Rumi, tidak begitu juga. Saya lebih melihat atau lebih memilih untuk menjadi mengikuti literatur Islam yang lebih progresif, yang betul-betul tidak menafikan keadaan dan kondisi sosial. Atau dalam hal ini seperti yang kita bahas berkali-kali di resensi, pandangan-pandangannya misalnya Al-Sariyati dan sebagainya. Tauhid sosial ya? Iya, tauhid sosial, bahwa perubahan itu terjadi ya kalau kita betul-betul ingin merubahnya kan. Jadi tidak justru mengabaikannya gitu loh. Jadi itu kritik saya terhadap pandangan asketisme. Bisa barangkali kita diskusikan sebentar lebih lanjut kalau ada pertanyaan yang ada di IG. Nah, selanjutnya saya memilih 9 dari 40 kaidah cinta Sam Tabriz ini. Ini pemilihan 9 ini berdasarkan apa? Berdasarkan ya mau saja, karena yang lain barangkali tidak saya bisa terjemahkan secara bebas atau mungkin pembahasannya lebih berat.
Jadi saya pilih Kita sebagai kan pengalaman ini yang sudah saya alami. Oh, bukan. Jadi tafsiran bebas ya, tidak pakai metodologi tafsiran sebagaimana fuqaha ya Kak yang menafsir. Ini bebas saja tafsirannya. Bisa mungkin teman-teman terjemahkan juga. Yang pertama, bagaimana kita melihat Tuhan itu adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kalau kita melihat diri sendiri dengan penuh kecemasan, dengan penuh ketakutan, maka Tuhan dalam pandangan kita akan seperti itu. Tetapi kalau kita melihat Tuhan kalau kita melihat diri kita dengan penuh kasih sayang, maka wujud Tuhan seperti itu, penuh dengan kasih sayang. Jadi tergantung sejauh mana kita melihat diri sendiri. Itu kaidah yang pertama. Jadi kaidah ini saya tidak susun secara berurut ya. Ada kaidah yang tidak sesuai urutan, saya cuma pilih-pilih saja ini saja. Kemudian kaidah yang kedua, jalan menuju kebenaran itu adalah sebuah perjuangan hati, bukan pikiran. Kenapa? Pikiran kerap sangat erat kaitannya dengan egoistik ilmu pengetahuan yang kita peroleh, sedangkan hati biasanya itu sangat makanya ada istilahnya itu bahasa nurani. Dia memang tidak hati nurani pada pikiran nurani. Ya, pikiran nurani tidak ada. Kalau partai nurani ada ya. Ada kan? Ada. Jadi lebih ke hati. Jadi jalan menuju kebenaran itu basisnya lebih ke hati ketimbang pikiran. Meskipun barangkali pikiran ini bisa dijadikan sebagai metodologi untuk mencapai kebenaran hati itu. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, kita bisa mempelajari Tuhan melalui segala sesuatu di semesta ini. Tuhan tidak terjebak di dalam rumah ibadah. Jadi di dalam kondisi kita sekarang berada ini, dalam diskusi ini kita bisa mempelajari Tuhan. Kira-kira itu kaidah dalam pandangannya Syams dari Tabrisi itu. Jadi dia tidak melulu harus melihat keadaan Tuhan itu ada di rumah ibadah, ada di gereja, ada di masjid dan sebagainya. Dimanapun kita berada kita bisa mempelajari Tuhan melalui semesta. Kaidah yang keempat, apa yang tidak diungkap dengan kata-kata hanya dapat dimengerti oleh keheningan. Ini barangkali menjadi alasan Tuhan suka keheningan katanya. Ya. Kenapa orang kan kalau terlalu banyak kata-kata juga itu bising ya. Kita butuh keheningan untuk menemukan sesuatu yang tidak terungkap dengan kata-kata yang kita selalu dengar, untuk lebih banyak berkontemplasi, untuk lebih banyak bertanya dan merenungi apa sebenarnya tujuan kita ini. Adapun kaidah yang keempat, kaidah yang kelima maksud saya, saat kita mulai mencari cinta, kita mulai berubah di dalam dan di luar. Jadi kalau ini cinta yang dimaksud cinta yang transenden ya, bukan cinta kayak saya cinta Tuhan sebagai ya cinta tidak perlu harus sama perempuan dong. Cinta sama bapak, cinta sama jenis ya. Iya dalam konteks tertentu. Kan kita cinta sama bapak, cinta sama kakek, cinta sama saudara laki-laki. Jadi cinta tidak dipotong ya. Cukup cinta sama jenisnya saja. Mau diviralin. Jadi cinta itu kalau saya tidak mengenal gender ya. Karena yang dipahami oleh cinta kebanyakan orang ya cinta sesama laki-laki dan perempuan. Itu dalam pandangannya orang-orang sufi atau sempit dan cinta itu. Jadi kita akan pelan-pelan berubah ketika kita betul-betul ingin menjadi seorang pecinta. Kaidah yang keenam, bersyukurlah untuk setiap duri yang dilemparkan kepada kita, sebab itu tanda setelahnya kita akan dihujani mawar. Dalam sekali ya. Itulah kenapa saya suka bikin share, karena yang hal seperti ini bahasanya menggunakan bahasa yang konotatif, tidak langsung, tapi setiap kita dengar kita diajak untuk merenung. Jadi kalau terlalu banyak orang yang melemparkan kita duri, terima bisa aja, karena kita akan jadi mawar. Lemparkan gitu ya, Kak? Iya. Tapi kecuali kalau kita lemparkan duri baru kita bahas dengan duri, ya tidak jadi mawar juga. Kalau kita bahas sih derita plus derita kan sama dengan iya, kira begitu. Kemudian kaidah yang ke-8 atau ke-7, ternyata cuma 8 saja ya. Salah ini. Ternyata ini bisa tuh. Kayaknya saya habis tadi 1 kayaknya. Karena tidak cukup di slide. Yang satu membuat Anda tercengang. Nah, kemudian kaidah selanjutnya, jika kita ingin mengalami pencerahan abadi, maka singkirkan masa lalu dan masa depan. Saya menangkapnya sebagai kalau kita ingin misalnya betul-betul menemukan diri kita hidup sekarang dulu, karena besok belum tentu kita hidup. Dan kalau kita terjebak pada masa lalu, kita tidak akan pernah maju. Kira-kira tafsiran juga saya seperti itu.
Mungkin tonton ada teman-teman di studi lain punya tafsiran yang lain. Makanya saya beri judul tafsiran bebas. Bebas saja. Kemudian kaidah selanjutnya, kehidupan tanpa cinta ini paling pamungkas dan paling ada hubungannya dari pembahasan kita dan dari pengambilan judul slide saya, melihat bagaimana cinta bekerja. Kehidupan tanpa cinta tak ada artinya. Cinta itu murni dan sederhana. Cinta tidak dibatasi oleh nama-nama. Cinta adalah air kehidupan. Pecinta atau seorang pecinta adalah jiwa dari api. Alam semesta berputar dengan cara yang berbeda ketika api mencintai air. Bayangkan api mencintai air. Itu akan ditolak oleh logika kita. Apa tuh? Bukan. Api. Iya. Api mencintai air, dua elemen yang bertolak belakang tetapi mencoba untuk saling mencintai. Artinya yang dari saya petik dari 40 kaidah ini, meskipun hanya 8 yang saya paparkan, bahwa cinta itu tidak bisa kita lihat sebagaimana ia menunjukkan dirinya. Cinta itu justru adalah pencarian batin, pencarian transendensi yang barangkali kita temukan di tempat yang paling sunyi, dan barangkali kita menemukan di tempat yang paling ramai, tapi ramai itu pun sunyi sebenarnya. Saya yakin semua yang ada di sini itu pernah merasakan yang namanya sunyi dalam keramaian. Saya menangkapnya sebagai sebuah pengamatan batin. Kita ramai, kita ngobrol, tapi ada something lost, ada sesuatu yang kosong, ada something empty gitu. Padahal banyak orang. Ya, tatapannya tetap nanar aja. Gitu. Tetap nanar. Ini dalam beberapa hari ini Ibat mengalami bisa jadi. Itu yang keramaian sih, tapi ya nanar aja gitu. Ini bukan Ibat yang saya kenal ini. Secara tidak langsung dia sedang merenung, dia sedang berkontemplasi. Mungkin karena beban itunya, ujiannya, betul. Apalagi di PB kan? Betul sekali. Saya cuma mau bilang sama Ibat, tenanglah Ibat, kalau kau terlalu banyak mendapatkan duri, kau akan jadi mawar. Iya. Seperti itu saja. Mohon maaf kalau terlalu banyak waktu yang diambil. Saya kembalikan ke Kak Tonton. Kayaknya itu keywordnya ya malam ini. Kalau banyak orang minum duri, nanti kalau kita akan jadi mawar. Tadi ada analoginya siapa? Sapri mengatakan bahwa pernah nggak kalian? Kronologi sih sebuah pertanyaan renungan. Pernah nggak kalian merasa sunyi di tengah keramaian? Pernah kan? Ada pernah dengan tatapan hari itu. Nah, saya mau balik bertanya, pernah nggak teman-teman sekalian itu merasa ramai di tengah kesunyian? Saya kata ke semuanya. Ke semuanya, termasuk. Kalau saya sendiri Kak, pernah. Dalam kondisi seperti apa itu? Ramai, tapi sebenarnya sunyi sendiri nih. Itu dalam keadaan kasmaran ya? Tidak, bukan kasmaran juga. Kasmaran lain lagi, ada di konteks itu. Cari. Misalnya saya baca buku, gitu. Berdiskusi, berdiskusi dan tulisnya. Atau misalnya kalau saya baca novel, saya ikut dalam ceritanya. Jadi misalnya kalau dia ceritakan di tengah-tengah pasar Arab, saya kayak di pasar Arab itu orang lagi nonton, orang lagi minum arak, saya juga minum arak, itu buat saya. Pantas Anda sekarang ini mabuk ya? Mabuk banget. Oh gitu ya. Kira-kira begitu kan. Jadi buku kan dalam bahasa paling sekarang jendela dunia. Kalau saya mau mengungkapkan dengan bahasa yang berbeda, jendela itu adalah ungkapan peristiwa. Jadi bagaimana supaya saya lebih hadir, saya harus hadir dalam peristiwa itu. Kalau Yudilati beda lagi, dia bilang gini, buku itu jendela dunia. Maka bukalah jendela dunia agar orang-orang yang di dalam buku itu bangun dari kegelapan dan mendapatkan pencerahan. Banget kan? Saya buku jendela dunia. Nah mungkin teman-teman di studio atau yang ada di live IG silakan tanya. Ini Gatra ini sudah ramai di tengah kesunyian saya lihat ini. Dia sunyi di dalam kesunyiannya. Terima kasih atas moderator dan beserta waktunya. Nah yang mau saya pertanyakan itu di dalam buku si Philip Shafa ini dia mengulas tidak proses pengenalan sekaligus penyelamannya Jalaluddin Rumi mengenal cinta itu. Oke, dia menceritakannya, tapi yang saya mau sampaikan di awal bahwa buku ini bukan buku biografi, bukan buku sejarah, tetapi novel yang memiliki referensi sejarah. Jadi saya tidak tahu itu sesuatu yang diceritakan benar atau fiksional.
Nah, di dalamnya diceritakan bagaimana dia menemukan cinta. Dia menemukan cinta ketika didatangi seorang darwis. Darwis ini penganut mistikus Islam atau asketisme tuh. Dia ketemu. Jadi dia kan seorang ulama konvensional. Ulama konvensional ini dimaksud bagaimana ulama pada umumnya melihat teks kitab suci itu secara teks ya dengan formal, betul. Nah, ketika dia ketemu sama Syams ini yang datang dari Tabriz, berubah itu pola pikirnya, berubah. Dia tanggalkan jubah kebesaran ulamanya untuk ikut sama Darwis menjadi seorang pemalu, untuk menjadi seorang bukan pemalu dalam artian, tapi itu proses pencarian itu untuk melihat bahwa memahami cinta itu kita tidak boleh hanya di ibadah saja. Ada persoalan sosial yang perlu kita datangi dan sebagainya untuk melihat bagaimana cinta bekerja. Ada disampaikan di dalam ceritanya. Oke, teman-teman yang lain, silakan. Bung Ferdi, jauh-jauh dari Majene sama Bung Tino ya, Al Pacino. Jadi saya ingat salah satu aktor namanya Al Pacino. Al Pacino itu pemeran Godfather. Ya, silakan Al Pacino. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Begini Kak, yang mau saya tanyakan, tadi kan dikatakan ada mengambil sampel 8 tadi, yang kurang saya mengerti, ketika kita berusaha mencari cinta, kita akan berubah dari luar dan dari dalam. Itu artinya kita berubah, maksudnya tidak menjadi diri sendiri atau bagaimana itu? Terima kasih. Apakah kalau cinta mengubah kita itu gimana? Apakah mengubah diri sendiri atau bagaimana? Bermuatan spiritual ataukah? Berubah dari dalam dan dari luar. Dari dalam maksudnya lebih kepada cara kita melihat sesuatu. Berubah yang di luar maksudnya adalah tingkah kita, output kita. Dan itu tidak pernah lepas dari bagaimana kita melihat sesuatu itu. Misalnya saya kasih contoh, kita akan selalu mudah menghardik sesuatu yang kita anggap sesat, baik itu dalam verbal ataupun tindakan, kalau kita belum cinta atau belum tahu sama sekali. Contoh misalnya, Hendra. Iya. Futsal. Ya kita akan menunjukkan. Karena perempuan kan tidak suka sama futsal. Aku sih futsal terus gitu. Tidak ada waktu untuk saya. Iya. Ini fiktif belaka. Ya, di belakang. Kadang begitu ya, di belakangnya ya. Jadi perubahan yang kita temukan dalam proses menuju menjadi seorang pecinta itu adalah perubahan yang pelan-pelan akan kita rasakan sendiri sebenarnya. Kalau kita betul-betul niatkan untuk menjadi seorang pecinta dalam tanda kutip, cinta yang transenden itu, baik itu dalam perbuatan ataupun dalam cara kita, dan pikiran kita itu intinya, pikiran kita. Yakin dan percaya, kita kadang kalau ada apa ya, kalau kita tidak sepakat dengan sesuatu, dengan saja kita bilang, tapi pernah tidak kita berpikiran untuk cari tahu dulu, apa, kenapa bisa begitu? Betul Kak. Itu kan proses untuk mencari cinta yang transenden itu, supaya kita tidak mudah untuk menghakimi sesuatu, supaya kita sadar bahwa kita bukan seorang hakim yang memegang palu. Visi lagi. Visinya nih. Mungkin saya bisa tambahkan nih. Misalnya tadi pertanyaannya, kan ada biasa perempuan bilang gini, saya nggak mau berubah kalau karena kita misalnya, mau berubah karena kita, saya mau berubah karena diri saya sendiri. Fiktif belaka ya. Nah biasa ada laki-laki sok nabi nih. Saya mau berubah Kak. Ya, mau kamu baik supaya bisa jadi lebih baik. Itu gimana tuh dari sudut pandang laki-laki mau berubah cewek dan sudut pandang perempuan? Berdasar dari yang saya dari pengalaman ya. Ya semuanya fiktif tadi. Yang saya pahami bahwa setiap orang punya pikiran dan pikiran itu karunia. Siapapun tidak bisa untuk mengubah pikiran itu kecuali orang itu sendiri. Kita hanya faktor eksternal. Kita bisa kasih dia betul kan, stimulus. Kita barangkali bisa merekomendasikan bacaan. Kita barangkali bisa memberikan ceramah-ceramah tentang kehidupan. Toh kalau dia tidak mau dalam pikirannya, tidak mental. Jangan mental ya, mental. Kecuali dia sudah membuka bahwa oke, saya mau berubah, akan masuk dengan sendirinya. Kita rekomendasikan buku, dia akan baca. Kita arahkan dia akan terarah. Tapi kalau dia masih bilang menolak, masih kafir dalam artian mental dia kembali.
Saya mungkin bisa tambahkan juga mungkin ketidaksetujuannya Bung Sapri terhadap Rumi tadi mungkin disebabkan karena pembacaan kita yang sangat bias barat ini, dalam artian pun kita baca Rumi yang sebenarnya sumbernya Islam, kita melalui barat tadi. Betul kan? Mungkin karena seperti katanya Bung Sapri tadi, banyak buku-bukunya Rumi atau cek-cek Rumi yang sebenarnya punya muatan transendensi. Transendensi yang dimaksud sini artinya kalau kita bicara transenden ya tauhid sosial. Nah sekarang ada nih yang lagi boomingnya di Timur Tengah, namanya tasawuf positif. Nah, tasawuf positif ini adalah tasawuf yang punya muatan sosial, gitu. Untuk membedakannya dengan tasawuf negatif, gitu. Bahkan Sayyidina Ali sendiri melarang praktik hidup asketisme seperti itu yang menjauhkan diri dari dunia. Misalnya Rasul ketika dia menegur orang yang itikaf 10 hari terakhir Ramadan, dia menegur bahwa amalan-amalan istri dan anakmu yang mengantarkan makanan lebih banyak dibandingkan amalannya duduk 10 hari di masjid. Itu artinya ibadah itu harus punya implikasi sosial. Kayaknya itu kesimpulan kita mengenai bagaimana melihat cinta bekerja.